Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Dr. Aldi Assalamualaikum SPPD. warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita kedatangan tamu istimewa ya, Dr. Opjin yang hebat, yang saya banggakan juga ini Dr. Nur Lailatul Fadilah ya, atau biasa dipanggil Dr. Ila ya, Dr. Ila. Gimana Dr. Ila Ya, kabarnya? dokter. Baik, alhamdulillah Dokter Aldi. Dokter Aldi sehat juga ya, Dok ya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Jadi Dr. Ila ini luar biasa, rajin. Jadi kita pernah meneliti bersama, terus ya banyak karyanya lah Dr. Ila ini luar biasa. Dr. Ila mungkin bisa nyeritakan sedikit ya background sekarang kerja di mana atau aktivitasnya apa mungkin. Monggo silakan. Ya, terima kasih banyak Dokter Aldi. Jadi buat Bu Ibu yang follower setianya Dokter Aldi atau subscribernya YouTube-nya Dokter Aldi. Jadi perkenalkan, saya Dokter Ila, dokter spesialis kandungan dari Gersik. Jadi saya stay-nya di Gersik dan afiliasinya di Rumah Sakit Semen Gersik. Jadi kalau Bu Ibu yang domisilinya di wilayah Gersik yang pengen ngobrol-ngobrol atau cerita curhat masalah promil, kehamilan, persalinan sampai menyusui, silahkan bisa mampir ke Rumah Sakit Semen. Seperti itu, dokter. Dokter Ila ini juga aktif di sosial media ya. Nanti link Instagramnya ada di sini ya. Nanti saya cantumkan ya. Kemarin juga ini ya Dokter Ila ya. Habis launching buku ya. Buku apa itu Iya, Dokter Ila? dokter. Ya, jadi bukunya ini ya, jadi ini bukunya. Bukunya ini Itu ya. buku judulnya Buba The Series. Jadi Bumil Bahagia The Series. Kebetulan saya bersama tim, ini tim dari ITS juga. Jadi saya bersama tim itu membuat aplikasi. Kebetulan kemarin ada World Pre-Eclampsy Day tanggal 22 Mei. Jadi saya bersama tim membuat aplikasi untuk screening preeklamsia supaya mencegah ibu-ibu hamil ini tidak preeklamsia, dan juga ada launching buku. Jadi bukunya ini tapi nggak khusus tentang preeklamsi, tapi ada preeklamsi di dalamnya, ada membahas tentang promil sampai persalinan. Persalinan ya, jadi lebih umum ya Dokter Ya, Ila ya. lebih Mungkin umum, dokter. ini yang kita bahas, mungkin kita lebih ke persiapan persalinan ya, karena itu banyak sekali yang ditanyakan oleh mam sekalian ya, ibu-ibu sekalian, mama-mama muda ini. Kira-kira Ya. Dokter Ila kalau kita mau bersalin itu ya, mau menjelang persalinan, kira-kira apa sih yang harus disiapin Dokter Ila? Ya, jadi kalau pada umumnya, terutama yang hamil anak pertama itu kan mams kepingin untuk persalinan normal. Nah, tipsnya yang pertama harus sugesti positif. Jadi afirmasi positif ke diri sendiri bahwa yakin bisa untuk persalinan normal, itu aja yang pertama. Nah, kemudian baru setelah itu yang kedua, cari provider yang memang mendukung untuk persalinan normal. Jadi mams juga sebagai ibu milenial itu kan harus cerdas ya. Sudah banyak sosmed, kira-kira dokter mana dan rumah sakit mana yang kira-kira mendukung untuk persalinan normal. Kemudian yang mendukung juga untuk ASI eksklusif atau IMD juga. Nah, itu harus cermat dulu. Itu dulu 2 poin. Nah, kemudian kita bisa seperti misalkan power walk ya, jalan jalan kakinya agak jauh, kira-kira durasinya sekitar 30 sampai 45 menit, sehari bisa 2 kali, pagi atau sore. Kemudian prenatal yoga itu moms bisa juga lakuin. Jadi banyak banget provider yang menyediakan prenatal yoga baik offline maupun online. Jadi kalau era pandemi kayak gini, moms bisa juga online melalui YouTube ataupun kelas daring itu juga bisa. Nah, iya, Dok. Jadi kalau misalnya prenatal yoga itu nanti beberapa ada cara-cara khusus dari yoga tersebut yang bisa membantu untuk menurunkan kepala bayi itu lebih masuk ke panggung. Salah satunya kayak seperti squat ya, atau senam hamilnya itu latihan jongkok itu juga bisa. Jadi beberapa gerakan itu bisa mendukung si bayi itu
lebih masuk ke panggul. Tapi syaratnya juga harus letak kepala ya Mams ya. Jadi kalau misalnya letaknya itu berbeda, misalkan letaknya membujur ataupun melintang, yang kira-kira sungsang ataupun melintang itu lebih agak susah untuk melakukan persalinan normal dibandingkan letak kepala. Seperti itu Dokter Iya. Aldi. Setuju ya Dr. Ila. Jadi mungkin apa namanya tidak Iya. untuk metode persalinan mungkin tidak selalu semua mungkin bisa normal ya Dr. Ila. Ada indikasi-indikasi yang memang Ya, kadang memang sejak awal sudah diketahui oleh dokter ya, dokter kandungan bahwa ini memang indikasi untuk operasi, misalnya seperti itu ya Dr. Ila ya. Jadi iya dokter. persiapan itu psikis itu memang kalau pada saat persalinan harus double ya. Dalam arti siap normal tapi juga siap operasi ya. Gimana Dr. Ila? Menurut Dr. Ila? Siap dok. Jadi kehamilan itu merupakan sesuatu yang unik ya dok. Menurut saya itu seperti itu. Ya, Jadi unpredictable sebenarnya memang. Nah itu dari situ tuh bisa kita tahu. Jadi dengan adanya kita kontrol rutin sama dokter kandungan kita bisa tahu apakah kita itu berpotensi untuk persalinan sesar atau bisa untuk dilakukan persalinan normal. Itu dari dokter kandungan itu bisa prediksi seperti itu ya dokter. Oh iya. Jadi memang ya Dr. Ila ya, kita harus ibu-ibu juga harus apa? Antenatal care atau periksa itu ya harus teratur ya, harus intensif ya menjelang persalinan ya. Di sini kan kita untuk bisa melihat kondisi ya. Mungkin yang penting lagi mungkin ini ya Dr. Ila ya, apa mengenai mencari informasi ya Dr. Ila. Jadi seringkali ibu itu kan hamil pertama kan blank ya, belum tahu apa-apa lah. Mungkin ini bisa membaca Betul. Iya, buku-buku dok. seperti bukunya Dr. Ila ini mungkin ya sangat penting juga ya untuk Atau YouTube-nya Dokter Aldi juga banyak pengetahuan di situ. iya, Bisa iya. dikepoin ya. Gitu ya Dr. Ila, setuju ya. Ya, setuju dokter. Gitu. Jadi memang jadi bumil smart ya dok ya. Jadi Iya, iya, bumil itu betul. harus Harus pintar, cerdas, bisa cerdas. cari tahu, nggak cuman apa katanya tetangga, apa katanya Betul. ibu atau apa katanya apa ibu bidan sekitar gitu. Jadi harus cerdas. Banyak banget web ataupun apa di internet ataupun bahkan Instagram yang menyediakan informasi ya. Jadi era-era yang sekarang itu seperti itu. Seperti itu dok. Ya, jadi era sekarang sangat gampang ya Dr. Ila ya. Kita tinggal browsing itu semua Ya. sudah muncul semua, sih tinggal pingin baca apa enggak ya gitu. Terus ini Dr. Ila, sering juga pertanyaan ya dari moms itu, kalau saya mau melahirkan itu apa sih Dr. Ila tanda-tandanya itu? Jadi tanda-tandanya kalau moms akan melahirkan ya, jadi kita harus bisa bedain mana kontraksi asli, mana kontraksi palsu. Jadi satu tandanya itu kan kenceng-kenceng. Nah, kenceng-kenceng itu juga ada yang asli, ada yang palsu. Kalau Kontraksi rahim ya, misalnya yang kontraksi rahim asli, ya. Mungkin ada yang nggak paham bahasa betul. Jawa. Oh ya, kenceng-kenceng itu Ya. kadang ini ya dok ya, bahasa Jawa ya, itu Jawa. bahasa Jawanya kontraksi ibu-ibu. Jadi kalau kontraksi apa rahim itu ada yang asli atau ada yang palsu. Nah kalau yang asli itu satu dengan jarak yang teratur kontraksinya itu. Katakan misalkan jam 10 kontraksi, kemudian jam 10.15 muncul lagi, jam 10.30 muncul lagi. Nah itu setiap 15 menit sekali itu muncul kontraksi, kemudian durasi ya, durasinya kira-kira sekitar 45 sampai 60 detik itu juga kontraksi asli. Kemudian kontraksinya itu dimulai dari perut atas hingga ke perut bawah. Nah, seperti itu, Dok. Itu yang kira-kira moms harus waspada. Jangan-jangan ini kontraksi yang akan memicu timbulnya persalinan. Seperti itu. Nah, kalau misalnya yang palsu itu seperti apa? Itu jadi misalnya malam kontraksi, kemudian ternyata masih 30 menit lagi muncul, tapi habis itu hilang, dibuat rebahan. Baru muncul lagi pagi. Nah, itu bukan ya, itu baru kontraksi yang palsu, seperti itu. Kemudian nggak harus juga pada saat kontraksi itu disertai keluar lendir atau darah, tidak harus. Jadi adanya kontraksi ataupun keluar lendir atau darah ataupun keluar air melalui vagina itu moms harus periksa, memberanikan diri ke provider kesehatan untuk memeriksa apakah ada pembukaan atau tidak. Seperti itu dokter ya.
Iya, jadi kontraksi rahim ya dokter Ila ya yang sifatnya apa terus menerus ya dan makin kuat ya, semakin sering makin kuat itu. Betul, Dok. Tuh. Ya, Ditambah keluar darah ya, atau mungkin yang kadang juga sering muncul keluar air ketuban ya dokter Ila ya. Jadi ada air, keluar. Iya, dokter. air yang bening dari bawah lah itu juga salah satu tanda ya dokter Ila bahwa terjadi Iya, Dok. persalinan. Nah, terus kemudian apa yang harus dilakukan dokter Ila kalau misalnya Mams ini mengalami gejala seperti itu? Segera periksa sebaiknya. Jadi tidak ditunda. Jadi dipastikan terutama ke fasilitas kesehatan tempat MAMS biasa periksa atau tempat ANC, periksa ke dokter kandungan atau kalau memang jauh ya bisa ke bidan terdekat untuk memastikan apakah ada pembukaan atau enggak. Jadi nanti bidan ataupun dokter akan melakukan pemeriksaan dalam ya atau VT. Nah, itu untuk memastikan pembukaannya berapa. Seperti itu, Dok. Jadi segera ke Segera. fasilitas kesehatan Ya. terdekat nanti untuk segera diperiksa ya dokter Ila ya. Jadi mungkin apakah itu nanti sudah masuk fase persalinan atau belum nanti tenaga kesehatan yang akan menentukan lah seperti itu. Kemudian ini juga dokter Ila yang sering ditanyakan itu kalau ini sudah 9 bulan ya sudah mendekati persalinan. Kemudian kira-kira ibu hamil itu harus apa ya? Apa yang harus di apa waspadai atau apa yang harus diobservasi dari kehamilannya? Misalnya ibu itu tanda-tanda apa sih yang kira-kira berbahaya untuk kehamilannya menjelang persalinan ya? Ya, jadi yang wajib dipantau oleh setiap bumil itu satu yaitu gerakan janin. Jadi makin gede usia kehamilan, itu gerakan janin seharusnya akan semakin terasa. Nah, apabila mendekati HPL atau bahkan lewat HPL, jadi bumil wajib memeriksa itu gerakan janinnya dalam 2 jam kira-kira ada 10 gerakan. Nah, itu kebetulan senior kami ya dokter Manggala itu kan menciptakan juga aplikasi namanya aplikasi Timang. Jadi ibu-ibu yang punya HP Android di Play Store itu juga bisa download aplikasi Timang untuk menghitung gerakan janin. Jadi di situ bisa jelas nanti ibu-ibu juga harus waspada tentang gerakan janin itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apakah ada tanda-tanda nyeri atau kontraksi yang seperti yang dijelaskan tadi? Kemudian yang ketiga, apakah misalkan ada kakinya bengkak ataupun misalkan ada tekanan darahnya tinggi, kemudian ada pandangan kabur, nyeri ulu hati, ataupun mual muntah mendekati HPL, itu juga harus diwaspadai. Jadi itu harus dibawa segera ke provider terdekat. Seperti itu, Dok. Iya, dan jangan lupa ya sekarang lagi era pandemi ya. Jadi kalau ada demam, kemudian ada flu, batuk pilek itu juga nggak bisa dianggap remeh ya. Radang tenggorokan, nah, Betul, ibu dokter. harus Ya, waspada. Jangan-jangan ini COVID ya, jangan-jangan corona ya. Jadi ya. harus waspadai juga ya dokter Ila ya. Iya, dokter. Betul, dok. Jadi memang kalau dari yang rekomendasi terbaru kan untuk sekitar 37 minggu itu ya dok ya, memang semua bumil harus Iya, iya wajib betul. dilakukan swab antigen ya untuk yang saat ini ya. Lebih baik lagi kalau swab PCR. Ya. Cuman kalau swab PCR karena mungkin terbatas dana, jadi ada screening pada saat 37 minggu mendekati persalinan itu dengan swab antigen. Nanti pada saat MRS atau ngamar lagi opname pada sesaat sebelum persalinan itu juga dilakukan swab antigen ya dokter ya. Ya, ya, betul. Jadi kalau bisa malah lebih bagus PCR ya, swab PCR ya dokter Ila. Jadi lebih pasti ya. Ini untuk kepentingan semua orang sih sebenarnya di masa pandemi ini ya. Kemudian ketika apa namanya ibu hamil itu kan sudah kontraksi ya, sudah. Biasanya juga sering ditanyakan dokter Ila, saya tuh apa saja yang harus saya siapin sih misalnya mau dibawa ke rumah sakit itu apa aja sih dokter Ila yang ya mungkin pertanyaan ringan lah tapi Simple, iya. yang esensial apa dokter Ila? Ya dok. Jadi untuk ini juga based on pengalaman saya waktu kemarin melahirkan ya dokter ya. Jadi yang sebenarnya nggak perlu banyak untuk ke rumah sakit itu. Jadi satu diaper bag itu cukup ya. Satu diaper bag untuk kira-kira kalau untuk persalinan normal kan
biasanya 2 hari ya, pada saat hari H hamil, melahirkan, kemudian sama 1 hari pasca lahiran. Nah kalau sesar kira-kira 3 hari ya dokter ya, kemungkinan kan sekitar seperti itu biasanya, 1 hari untuk lahiran, 2 hari pasca operasi. Nah yang pertama yang jelas essential thing-nya itu bawa semua kartu. Jadi mau pakai BPJS, mau pakai asuransi swasta ataupun umum, semua kartu dibawa, Paling baik penting itu itu ya, paling KTP, penting. betul, iya dok, KTP, KK, ya buku nikah dibawa aja ya, buku nikah, baik suami istri, kemudian apa kartu BPJS-nya atau kartu asuransi swastanya itu tetap harus dibawa. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk peralatan ibunya sendiri. Jadi kalau bisa ibu bawa baju yang kancing depan semua, Bu Ibu. Jadi yang kalau bisa baju kimono lebih enak lagi kalau baju kimono. Tapi biasanya beberapa rumah sakit sudah menyediakan. Just in case kalau misalnya rumah sakitnya itu tidak menyediakan baju rumah sakit, Bu Ibu bisa mengantisipasi bawa daster yang nyaman tapi yang kancingnya terbuka depan. Jadi itu lebih enak baik itu untuk persalinan normal maupun sesar. Jadi tidak mengganggu luka operasinya ataupun cara melepasnya juga tidak ribet seperti itu. Kemudian ya kira-kira bawa untuk 3 hari. Nah, kemudian pembalut, kemudian celana dalam, underwear semuanya, kemudian bra, pilih bra yang bra menyusui, kemudian peralatan mandi. Biasanya juga beberapa rumah sakit sudah menyediakan juga ya dok ya untuk peralatan mandinya, jadi nggak perlu ribet. Nah, sama handuk ya, sama handuk itu aja untuk yang ibunya. Nah, tapi kalau untuk yang bayi juga beberapa rumah sakit menyediakan mulai dia bedongnya, kemudian baju bayinya, terus pampers itu juga ada yang menyediakan. Tapi kalau yang tidak menyediakan, jadi moms bisa bawa mulai topi bayi, kemudian sarung tangan, sarung kaki, kemudian baju bayi itu terserah mau yang bukaan depan ataupun yang cuman ditelangkupkan gitu boleh. Kemudian bedong, sebenarnya kalau dari rekomendasi terbaru tuh bedong itu nggak ini ya dok ya, Iya betul nggak katanya itu disarankan. nggak disarankan, hanya saja ini istilahnya untuk ya penghangat aja, boleh di bedong, cuman nggak terlalu erat gitu ya dok ya. Terus untuk gurita mams, jadi kalau untuk gurita baik ibu maupun buat bayinya sebenarnya sih nggak perlu gitu ya. Untuk yang bayi nggak perlu karena pernafasan bayi itu melalui perut. Jadi kalau misalnya kita pakaiin gurita pada bayi itu resikonya nanti malah sesak nafas bayinya. Kalau untuk ibunya mau pakai korset misalkan pasca sesar silahkan aja, tapi nggak terlalu erat ya dok ya. Jadi silahkan aja kalau mau pakai korset boleh. Kemudian udah sih dok kalau untuk yang ini, untuk yang babynya. Kemudian yang jelas ada baju suami itu juga harus dipikirkan juga dokter ya. Jadi penunggu entah orang tua ataupun suami itu harus dipikirkan untuk membawa baju ganti dan celana sama daleman. Udah itu aja sih sebenarnya, nggak perlu bawa yang banyak. Sama satu lagi dok, pikirkan karena masing-masing rumah sakit biasanya ada photoshoot ya. Jadi siapkan satu baju bayi yang bagus, yang menurut Mas bagus untuk dilakukan photoshoot bayinya supaya nanti biasanya pas di Bigura itu bagus ya. dibawa pulang ya bagus. Ya. Itu aja dok. Wah, lengkap banget yang Dokter Ila, ini luar biasa. Sama satu lagi Dokter Ila, jangan sampai lupa yang paling Ya penting. gimana dok? Jangan lupa bawa suaminya ya, nanti ketinggalan suaminya. Oh, Yang paling itu perlu penting. untuk tanda tangan ya dok. Tanda tangan ya. Iya dok. Itu memang aneh sih Dokter Ila ya, pertanyaan ringan tapi hampir selalu Iya, ditanyakan ya oleh mam sekalian ya ini. dok. Terima kasih Dokter Ila. Betul Mungkin dokter. persiapan persalinan kayak gitu ya. Jadi memang yang paling penting informasi ya Dokter Ila ya. Kita memperbanyak mams mencari informasi ya dari segala sumber lah ya. Mulai dari YouTube, mulai dari Instagram, sosmed dan sebagainya. Cari informasi selengkapnya untuk persiapan persalinan. Iya. Mungkin Oh iya dok. ya silakan. Ada tambahan.
Dokter, pernah nggak dok kalau mendengar persalinan dengan tiup-tiup tanpa mengejan itu benar nggak dok? Bisa nggak untuk beneran bisa persalinan normal Saya gitu kok dok? belum pernah Nah dengar itu apa ya kan maksudnya sering ya? banget. Belum pernah dengar saya. Jadi persalinan tiup-tiup. Jadi lagi ngehits banget dok. Jadi kalau persalinan normal itu nggak perlu mengejan. Jadi hanya cukup dengan tiup-tiup itu bisa gitu untuk dilakukan persalinan normal. Kalau menurut dokter Andi Oh, gimana ya dok ya? belum pernah dengar. Coba nanti saya cari informasi ya. Sebelum belum pernah belum pernah Ya. dengar itu. Ya, ya. Iya, Ya. karena kan kalau di Heeh. kalau yang masih yang saya dok, jadi kalau di yang pernah diajarkan Prof Dikman itu kan memang harus dengan mengejan yang benar ya dok ya. Jadi tips untuk sukses persalinan normal itu salah satunya adalah mengejan yang benar. Nah, di mana mengejan, kata mengejan itu tetap harus mengejan ya. Jadi bukan meniup. Kalau meniup kan berarti cuma nium, nggak ada mengejan. Itu pun cara mengejan yang benar itu dagu menempel di dada, kemudian mengejan pada perut bukan pada leher, kemudian kakinya itu ditekuk pada sendi sendi paha sama sendi lutut di peluk gitu pahanya ya dok ya. Nah itu yang kita dapatkan ilmunya seperti itu. Jadi menurut saya kalau misalnya persalinan dengan tiup-tiup itu nggak mungkin kayaknya ya. Iya, Dokter Ila. Lagi Jadi ngajak main ya dok. kayaknya kok nggak anu ya. Saya belum pernah tahu ya. Dan kayaknya kok di textbook sampai sekarang nggak ada ya. Saya nanti tips seperti itu ya. Di William of Setri terbaru ya masih 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 bearing down, masih mengejan ya. Jadi kayaknya kok belum ya, belum belum ada Ya. informasi ke sana kayaknya. Ya, menarik Dokter Ila. Nanti kita coba pelajari lagi. Mungkin mengenai posisi sih sebenarnya eh, sekarang banyak ya posisi itu macam-macam dan lebih banyak kebebasan. Cuman paling paling dalam tanda kutip normal ya paling paling mudah dilakukan ya posisi tidur terlentang ya dengan kaki terbuka. Namun di negara maju banyak posisi berdiri, posisi telungkup dan sebagainya itu bisa. Itu nggak masalah untuk persalinan. Mungkin ini aja Dokter Ila. Mungkin yang perlu banyak pencerahan ya untuk mam sekarang itu mengenai proses persalinan ya. Mungkin secara singkat ya. Ibu-ibu itu kan kadang nggak paham ya, terutama ibu-ibu hamil pertama itu ada namanya pembukaan 1, pembukaan 2, kemudian saya ini harus berapa lama sampai lahir itu kan informasi yang penting, tapi mereka juga belum belum paham. Apa mungkin Dokter Ila bisa jelasin secara singkat ya? Jadi yang namanya lahiran itu, Mams, pembukaannya itu dimulai dari tidak ada pembukaan sampai dengan pembukaan lengkap. Nah, pembukaan lengkap itu artinya pembukaan 10. Nah, pembukaannya itu dimulai dari 1 cm. 1 cm itu ya segini ya, seujung kuku gitu. 1 cm, 2 cm, 3 cm, 4 cm, 5 cm, sampai 10 cm. Jadi benar-benar membesar mulut rahimnya itu melebar sampai 10 cm yang kira-kira nanti itu bisa dilewati oleh kepala si janin. Nah, seperti itu. Dan masing-masing orang itu berbeda, terutama antara kehamilan anak yang pertama sama kehamilan kedua dan seterusnya. Kehamilan anak pertama itu akan jauh lebih lama untuk mencapai lengkap dibandingkan dengan kehamilan yang sudah 2, 3, dan apalagi ke-5 seperti itu. Nah, kalau misalnya masih buka 1 anak pertama ya mungkin masih 2 hari atau bahkan lebih seperti itu. Jadi kira-kira pembukaannya majunya sekitar 1 cm ya dok ya untuk yang eh, anak pertama. Nah untuk anak Yang kedua. kedua dan Nah, seterusnya itu lebih cepat, cepat. Mams, Nah, seperti itu. Iya. jadi memang apa? Itu yang sering ditanyakan ya pembukaan itu dari apa? Dari mulut rahimnya ya Dokter Ila ya. Jadi pembukaan dari mulut Ya, rahim dari mulut rahimnya. butuh dari buka 1 sampai 10 supaya bisa bayi itu bisa keluar ya dan prosesnya sendiri berbeda-beda jadi antara hamil pertama dengan hamil kedua dan seterusnya ya hamil pertama kalau dari buka 3 sampai buka 1 buka 2 sampai ke buka 5 itu kira-kira bisa sampai 20 jam ya kalau hamil kedua ketiga cuma 14 jam rata-rata maksimal kemudian nanti dari buka 5 sampai buka 10 itu tadi Dokter Ila katakan ya kalau hamil pertama sekitar 5 jam tapi kalau hamil kedua ketiga bisa lebih cepat ya 3 jam bisa sampai 4 jam nah seperti itu nah nanti
baru ketika pembukaan sudah lengkap ya dokter Ila ya, baru kita akan memimpin untuk mengejan ya. Nah, tapi juga dilihat bagaimana proses penurunan kepalanya ya dokter Ila ya. Jadi kadang sudah pembukaan lengkap tapi kepalanya nggak bisa turun. Nah, itu juga nggak bisa lahir kalau seperti itu ya. Gimana dokter Ila? Iya, Dok. Jadi memang faktor untuk penentu bisa persalinan normal itu sangat banyak sekali. Jadi termasuk salah satunya cara penurunan kepala janin. Kemudian ada juga kepala janin itu yang istilahnya salah memutar ya, salah memutar dalam waktu penurunan kepala di bawah. Lah, apa yang moms bisa lakukan? Nggak ada sih, itu memang sudah karakter janinnya aja yang salah muter gitu. Nah, terus gimana dok kalau misalnya sudah terlanjur salah muter dan nggak bisa lahir ya? Dengan terpaksa memang harus dievaluasi, dilihat apakah penurunannya itu jauh atau enggak gitu. Kalau misalnya penurunannya sudah jauh tapi moms kepalanya nggak turun, sekiranya masih bisa dilakukan vakum atau yang kalau bahasa Jawanya dikop ya dokter ya. Kalau misalnya bisa dikop ya berarti masih bisa diusahakan untuk lahiran normal lewat bawah, lewat vagina, tapi kepala janinnya ditarik, istilahnya seperti itu moms. Tapi kalau benar-benar kepalanya itu masih tinggi dan sudah salah muter di dalam ya berarti harus operasi seperti itu. Oh ya, betul setuju dokter Ila. Dan juga mungkin saya jelasin dikit ya dokter Ila ya. Ini kita kan diskusi ya. Jadi yang perlu Mams ketahui bahwa selama kita menunggu dari buka 0 sampai buka 10 itu tadi itu akan selalu diobservasi oleh dokter dan bidan ya dan tenaga medis lainnya. Pembukaannya diobservasi. Jadi kalau dari pembukaan 5 ke atas itu biasanya di tiap 2 jam kita 2 jam sampai 4 jam boleh diobservasi di lakukan pemeriksaan dalam. Nah, ada kondisi di mana terjadi kemacetan dokter Ila ya. Jadi dalam 2 jam itu tetap pembukaannya nggak bertambah dengan kontraksi yang sudah kuat ya. Kontraksi sudah kuat, ibunya sudah kesakitan, ternyata nggak nambah lah. Ini yang kita sebut sebagai kemacetan persalinan ya. Nanti perlu dilakukan evaluasi apa penyebabnya. Kalau memang penyebabnya memang karena tidak bisa lahir ya, jalan lahirnya tidak bisa turun, entah karena bayinya besar atau ada jalan lahir yang sempit dan lain sebagainya. Nah, itu mungkin solusinya adalah dilakukan operasi sesar dokter Ila ya, gitu ya. Dan banyak sebenarnya problem-problem lain ya dokter Ila ya pada persalinan. Makanya tadi dokter Ila bilang bahwa persalinan itu seperti, kalau saya bilang sih seperti lotre ya. Kita ngambil lotre ya. Kita nggak tahu kita akan bisa normal atau bisa sesar ya. Gimana dokter? Setuju nggak? Ya, setuju dokter. Ya, terus saya sih titip pesan aja dok buat moms yang nanti nonton video ini. Jadi prinsipnya sih bukan persalinan normalnya ya. Prinsipnya itu bahwa entah persalinan normal ataupun sesar ataupun nanti bayinya dikop ataupun yang lain. Nah, itu tetap semua ibu itu hebat dan semuanya itu adalah memperjuangkan persalinannya gitu. Jadi bukan ibu yang hebat itu adalah yang persalinan normal, enggak gitu. Semua ibu berjuang dengan kehamilan dan persalinannya masing-masing. Yang penting kuncinya adalah ibu dan bayi sehat selamat seperti itu. Ya, luar biasa dokter Ila. Itu yang sering di masyarakat seperti itu ya dokter Ila ya. Jadi kalau katanya kalau nggak lahir normal itu belum jadi ibu yang bukan ibu gitu ya dok ya. Betul. Iya. Seperti itu ya di masyarakat. Enggak tahu. Itu sudah kayak turun temurun ya dok ya. Betul. Omongan. Padahal ibu yang hebat itu ya ibu yang bisa mendidik dan membesarkan anaknya ya. Jadi betul, orang hebat juga di masa mendatang ya. Iya, betul dok. Ya, oke. Mungkin ada lagi dari Ila yang mau ditambahkan. Mungkin kita sudah banyak ya sudah yang kita bicarakan mengenai persalinan. Jadi itu dok, pijet perineum dok. Oh iya, boleh silakan. Nah. Jadi kalau moms yang benar-benar kekeh untuk melakukan persalinan normal, salah satunya juga kita harus melihat bahwa perineum kita itu lentur atau enggak. Jadi perineum itu adalah batas antara vagina dengan anus. Nah, di situ itu nanti kita lihat apakah dia lentur atau enggak. Kalau misalnya lentur, nah itu sangat memungkinkan untuk
persalinan normal. Jadi benar-benar nanti kalau pada saat kepalanya lahir, jadi si perineum itu nggak sobek. Nah, itu kalau misalnya hamil anak pertama, kemudian masih kaku, nah itu kita biasanya lakukan namanya episiotomi atau kita robek ya. Jadi kita gunting, namanya seperti itu. Nah, untuk memperlebar jalannya kepala. Nah, ada tipsnya, Mams. Jadi kalau Mams kepingin persalinan normal, apalagi yang tanpa robekan, itu bisa banget. Jadi Mams bisa lakukan yang namanya pijat perineum. Pijat perineum itu ya perineumnya dipijat, kira-kira dimulai pada saat usia kehamilan 35 minggu. Singkat aja, nggak lama, kira-kira 2-3 menit, dan sehari itu sekitar 3 kali juga. Jadi 3 kali 2-3 menit. Kemudian ada caranya. Jadi ini kan apa, perineum. Kemudian kita lakukan, jadi Mams bisa minta bantuan suami untuk kayak dipijat seperti ini ke arah samping, kemudian apa, ini perineumnya terus dipijat ke arah tengah, kemudian arah naik turun. Nah, seperti itu. Mams bisa lakukan menggunakan minyak ataupun dikompres air panas. Dari penelitiannya itu bilang kalau misalnya kompres air panas di daerah perineum, itu bisa membuat perineumnya lebih kenyal atau lebih lentur, sehingga nanti pada saat dilewati kepala tidak terjadi robekan. Itu salah satu tipsnya yang lain. Jadi itu Normal. terima kasih Dr. Ila. Jadi itu yang sering juga ditanyakan ibu hamil ya, masalah dok nanti kalau saya lahiran apakah saya harus digunting ya? Itu Gunting. kan Iya, Dok. itu memang terkadang memang harus dikerjakan ya kalau memang perineumnya tadi seperti Dr. Ila bilang terlalu kaku ya. Nah, itu bisa menghambat Iya, Dok. lahirnya janin sehingga kadang dokter perlu melakukan pengguntingan. Namun biasanya yang yang ideal itu digunting pada saat akhir ya, benar-benar saat akhir ketika perineum sudah sangat tipis gitu, sehingga nanti robekannya itu nggak luas, jadi nggak terlalu luas dan juga nggak terlalu sakit ya, seperti itu. Dr. Ila. Mungkin ini Dr. Ila, apa namanya proses pada saat bersalin ya, pada saat melahirkan itu ya, itu kan ada tadi sudah dijelasin ya mengejan itu ya, mungkin timingnya untuk kapan harus mengejan itu ya Dr. Ila ya. Terus pada saat sudah kala 2 itu nanti kemudian setelah lahir apa yang dikerjakan oleh tenaga medis ini mungkin menurut saya perlu diketahui ya sama mams sekalian. Jadi iya, jadi cara mengejan yang udah dijelasin tadi itu juga ada waktunya, Mams. Jadi nggak asal sudah buka lengkap terus disuruh ngejan aja, enggak. Jadi nanti oleh kita ya, jadi dokter akan memimpin kira-kira kapan mengejan, dan biasanya mengejan itu harus pada saat his. Jadi pada saat benar-benar Mams lagi kenceng. Nah, kenceng itu rasanya gimana ya? Rasanya perutnya itu kaku. Jadi kayak benar-benar kayak dilep, tapi kayak dilep dysmenorrhea itu tapi menyeluruh dari perut atas hingga perut bawah. Nah, itu pada saat seperti itu Mams boleh untuk mengejan yang benar kayak yang saya jelaskan tadi, dagu nempel dada, mengejan pada perut bukan pada leher, terus kakinya ditekuk dirangkul. Nah, seperti itu bisa. Kemudian kalau sudah nanti kan akan dipimpin nih. Nah, dipimpin tuh artinya di apa ya, diminta, nanti Mams itu akan diminta untuk mengejan dan akhirnya lahir. Nah, itu namanya dipimpin persalinan sama dokter. Nah, nanti begitu kepalanya sudah lahir, kan badannya juga lahir. Nah, nanti bayi itu kan ada tali pusat, Mams ya. Jadi tali pusatnya itu akan nyambung ke plasenta atau ari-ari. Nah, tali pusatnya itu akan diklem. Jadi akan dijepit oleh klem sama penjepit tali pusat, kemudian digunting di antara keduanya. Kemudian kalau gitu kan berarti bayi udah lepas nih dari apa? Dari plasenta. Nanti bayinya itu akan ditimbang, dimandikan, diresusitasi ya. Jadi dibersihkan oleh tim bayi. Kemudian ibunya tetap dengan posisi yang melahirkan seperti itu, kemudian disuntikan suatu obat supaya bisa lahir itu plasentanya. Jadi nanti yang kedua tetap harus melahirkan plasenta. Nah, melahirkan plasenta ini kita yang mengerjakan. Jadi dokternya yang mengerjakan tanpa ibunya harus mengejan. Jadi Mungkin ibunya sudah istirahat. hari-hari Gimana, ya Dok? mesti istilahnya ya. Mungkin kalau ada yang nggak tahu plasenta Ya, hari-harinya ya. iya, Dok. Ya, ari-ari. Jadi ari-ari, jadi moms nggak perlu mengejar lagi kalau kita sudah melahirkan ari-ari. Kemudian cukup
singkat biasanya, hari-hari itu cukup nggak sampai 5 menit sudah lahir. Kemudian kalau sudah, kemudian kita bersihkan darah-darah yang ada di dalamnya vagina. Kemudian kita evaluasi apakah ada lecet, apakah robekan, atau yang tadi digunting. Kalau memang ada robekan, kemudian bekas guntingan, ya kita nantinya akan jahit seperti itu. Nah, jahitnya ini biasanya ada yang nanya, Dok, ini jahitnya kira-kira di obras berapa? Kan Iya, sering kayak berapa gitu ya. jahitan ya, berapa jahitan. Berapa jahitan? Itu umum banget. Jadi Mams, kalau untuk yang era-era zaman now ya, kalau zaman now ini nggak perlu nanya begitu, karena hampir semua, terutama ya di kota-kota besar yang insya Allah kalau Pulau Jawa aja sih semuanya pasti mengerjakan bukan dengan jahitan yang satu-satu, dalam arti bukan di obras ya. Jadi kita melakukan jahitan vagina itu dengan cara dijelujur. Jadi kayak jahit baju, Mams, bener-bener rapi gitu jahit baju, sehingga nggak teraba benangnya. Jadi kita bener-bener pakai benang pun pakai benang yang diserap gitu. Jadi yang diserap sama tubuh, terus tidak perlu angkat jahitan, ya seperti itu. Jadi masih banyak kalau yang Mams nanyain, Dok, saya jahitan berapa, obrasnya berapa, kemudian nanti perlu angkat jahitan atau enggak setelahnya, itu sudah kuno ya, sudah nggak pakai lagi kayak gitu. Jadi sudah pakai benang yang benar-benar diserap sama tubuh, nggak perlu angkat benang lagi. Kayak gitu ya, Dokter ya. Iya, iya, luar biasa. Dr. Ila. Itu memang sering ditanyakan juga ya, Dr. Ila, ya, Iya, tentang jahitan. Terus mungkin saya tambahkan dikit ya, tadi setelah lahir itu, setelah dilahirkan hari-harinya juga, itu memang MAMS akan diobservasi ya selama 2 jam atau observasi intensif karena pada periode itu sangat rentan terjadi perdarahan ya, perdarahan pasca persalinan ya, istilahnya, sehingga harus ya, dilakukan Dokter. observasi. Nah, di sini MAMS dan suami juga bisa mengobservasi diri sendiri ya, jadi dengan merasakan apakah tubuhnya bertambah lemas, apakah ada pusing atau makin ngantuk. Nah, seperti itu juga ada tanda-tanda seperti itu ya harus segera memanggil tenaga medis untuk diperiksa lebih lanjut. Dan jangan lupa ya Dr. Ila ya bahwa setelah lahir itu masih akan tetap nyeri perutnya, masih akan tetap kram perutnya. Dan itu penting. Kalau tidak kram maka tidak akan berhenti perdarahannya. Jadi justru dengan kontraksi rahim itu, dengan sakit itu akan mengecilkan rahim sehingga perdarahan juga akan berhenti. Ini Ya, kadang yang ya salah paham ya dari mam sekalian. iya. Iya, Ya. itu kemarin baru aja, Dok, semalam saya melahirkan Hmm. pasien, dan pasiennya itu juga mengatakan hal yang sama. Jadi, Dok, kenapa saya sudah lahiran tapi perut saya ini masih Masih sakit. sakit, Dokter? Ya, ya, Nah, ya. itu Betul. pertanyaan yang umum, Hmm. Dokter. Jadi akhirnya ya menjelaskan seperti yang Dokter Aldi Hmm. bilang tadi, bahwa memang harus dibuat kontraksi rahimnya supaya Hmm. menghentikan perdarahan, kemudian yang kedua mengembalikan rahim itu ke ukuran Hmm. semula. Ya, ya. Seperti itu. Betul, Itu betul. yang masih banyak belum dipahami ya, Aha. Dokter ya. Iya, setuju Dr. Ila. Mungkin saya tambahin dikit ya Dr. Ila. Yang penting lagi adalah Ya, mengenai proses menyusu ya atau menyusui ya di sini. Nah, bahwa pada ibu yang melahirkan itu idealnya zaman now ini ya sudah eranya menyusui secara alamiah ya karena memang ASI itu yang terbaik untuk bayinya ya Dr. Ila ya dari semua ya betul, Dokter, aspek itu setuju. paling paling bagus ASI sudah nggak ada lawannya. Nah, ada proses namanya IMD Dr. Ila ya, inisiasi menyusui dini. Nah, mungkin apa Dr. Ila? Dr. Ila juga sudah pasti pasien-pasiennya sudah semua IMD ya, jadi IMD. Ya, Sini. ya. Jadi IMD itu Nah, inisiasi menyusu dini. Jadi begitu eh, melahirkan, anaknya sudah dibersihkan, nanti bayi ini akan diletakkan tidur di dada ibu, didekatkan kepada payudara. Nanti si bayi itu akan mendekati payudara itu sendiri sampai dihisap seperti itu. Memang membutuhkan waktu yang cukup lama, Mams, bisa sampai 1 jam. ya. Cuman nanti biasanya bayi itu akan punya rangsang respon tersendiri ya, Dok ya, untuk Iya, betul, menemukan betul. di mana puting Iya. puting ibunya. Jadi puting ibunya itu nanti seperti kayak bau ketubannya. Jadi nanti Nah, dia betul, akan betul.
datang sendiri mendekati puting ibunya itu. Dan ini sangat penting karena dengan IMD itu akan membantu proses produksi ASI lebih lancar seperti itu. Iya betul. Jadi dan nggak perlu dideketin ya, jadi nanti bayi itu akan merangkak biasanya. Dia merangkak berjalan di dada ibu sampai dia nanti mendekati apa payudara ya. Ini penting karena untuk mendukung keberhasilan ASI ya. Jadi kalau dengan IMD itu bisa lebih berhasil lah kalau dengan IMD ya. Termasuk nanti setelah lahir biasanya kalau pada rumah sakit zaman now itu akan dirawat gabung ya. Jadi bayi akan ditaruh di samping ibunya sehingga ibu itu bisa menyusui kapanpun ya, setiap saat dia bisa menyusui bayinya. Jadi enggak. Kalau dulu Dokter Ila pas zaman saya dulu masih masih belum jadi SPOG itu rumah sakit itu memisah. Mereka memisah bayi dengan ibunya dan dijadwal gitu loh. Aslinya itu ada jadwal menyusui sehari 3 kali ya. Itu kan nggak tepat ya Dokter Ila. Iya dok. Dulu masih rawat gabung ya dokter ya. Terpisah. Dipisah. Kalau sekarang harus yang rawat gabung seandainya memang tidak ada penyulit di bayinya ya dok ya. Betul. Ya. Rasanya sudah cukup banyak ya Dokter Ila ya. Yang disampaikan Dokter Ila. Aduh, saya terima kasih sekali Dokter Ila menyediakan waktu untuk saya terima kasih banyak dok sudah diundang ke channelnya. Ya semoga ini nanti jadi amal jariah untuk Dokter Ila ya, kalau semakin banyak dok. Untuk Dokter Aldi juga ibu-ibu yang menonton ini mendapatkan manfaat, nanti semoga jadi amal jariah. Terima kasih Dokter Ila untuk terima kasih diskusi banyak, kita dokter. kali ini. Sampai ketemu di kesempatan berikutnya ya Dokter Ila ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dokter.